warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sekalian peserta MPLS SMK 45 Lembang tahun 2021. Pada kesempatan ini, pada materi ini, Bapak akan menyampaikan mengenai organisasi siswa dan ekstrakurikuler yang berada di SMK 45 Lembang. Sebelum kita beranjak, perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak Asep Samsu, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan saat ini di SMK 45 Lembang menjabat sebagai pembina OSIS. Maka dari itu Bapak diamanatkan oleh sekolah untuk menyampaikan materi mengenai organisasi baik itu intra maupun ekstrakurikuler yang berada di SMK 45 Lembang. Secara sepintas akan Bapak sebutkan dulu satu persatu, dimulai dari organisasi intrakurikuler. Ya, yang pertama di sini ada Badan Legislatif Siswa, yaitu MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Kemudian ada Badan Eksekutif Siswanya, OSIS. Nanti di universitas, OSIS ini dikenal dengan istilah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, sedangkan di sekolah, kita menggunakan istilah organisasi siswa intrasekolah. Kemudian selain itu ada juga ekstrakurikuler yang bersifat wajib, yaitu pendidikan kepramukaan, serta diikuti oleh pilihan-pilihan ekstrakurikuler lainnya, di antaranya ekstrakurikuler gerakan pramuka, pasjarpara, rohis, lingkung seni, olahraga, pers, dan marching band. Dan keseluruhan eskul ini di bawah binaan, di bawah asuhan oleh para pembina yang memang sudah handal, yang sudah ahli di bidangnya. Baik, slide selanjutnya. Nah, selain adanya OSIS dan MPK yang merupakan organisasi intra, di SMK 45 Lembang mengakomodasi kebutuhan perkembangan peserta didik pada bidang non-akademik. Jadi selain mengutamakan bidang akademik, non-akademik pun di SMK 45 ini tetap menjadi fokus perhatian. Sehingga nanti siswa-siswi SMK 45 akan sadar potensi yang ada pada dirinya dan mau terus untuk berjuang untuk menekuni kegiatan tersebut. Jika kegiatan intra dan ekstrakurikuler dapat ditekuni dengan sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan para peserta didik siswa-siswi SMK 45 Lembang mendapatkan prestasi atas jerih payahnya. Contohnya juara dalam lomba melukis, bela diri, desain grafis, dan lain sebagainya. Nah, secara garis besar, ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan di sekolah yang bisa dipilih oleh peserta didik sesuai bakat dan minatnya. Dan kegiatan ini pun memiliki banyak sekali manfaat. Penyelenggaraan ekstrakurikuler di sekolah, khususnya di SMK 45 Lembang, tidak asal-asalan karena kami selaku penyelenggara ekstrakurikuler memiliki beberapa payung hukum. Bahkan ada di antaranya payung hukum tertinggi yaitu undang-undang. Nah, di antaranya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Nah, jadi kita berada di bawah naungan pembinaan kesiswaan, lebih khususnya di bawah naungan para pembina-pembina, dan dalam hal ini Bapak menaungi sebagai pembina OSIS. Kemudian dasar hukum selanjutnya yaitu Permendikbud tahun 2014 nomor 62 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. Dan seterusnya melengkapi juga Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Nah, itulah dia mengenai payung hukum berbagai organisasi di SMK 45 Lembang. Nah, intrakurikuler dulu di slide sudah tertera ada sekitar 10 organisasi. Kita mulai dari organisasi intrakurikuler dulu. Yang pertama, dan organisasi intrakurikuler ini di bawah binaan langsung secara umum di bawah binaan kesiswaan, yaitu Ibu Teni Nurhaini beserta para stafnya.
dan lebih khususnya di bawah binaan pembina OSIS. Nah, yang pertama, Badan Legislatif Siswa, yaitu adanya Majelis Permusyawaratan Kelas, serta Badan Eksekutif Siswa, yaitu OSIS. Nah, OSIS dan MPK tidak berarti mana yang lebih tinggi, tidak berarti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kedua-duanya sejajar, OSIS sebagai pihak eksekutif, sedangkan MPK bertindak sebagai pihak legislatif. Jika dalam tatanan negara, OSIS itu berarti Kabinet Republik Indonesia, yaitu Presiden beserta para menteri-menterinya. Sedangkan MPK adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang memantau, yang mengendalikan para presiden dan para menterinya. Ya, misalnya ketika OSIS akan menyelenggarakan sebuah kegiatan atau OSIS bekerja sama dengan bimbingan konseling menyelenggarakan razia, jika tidak adanya MPK, maka ada indikasi OSIS itu bertindak diktator. Nah, maka dari itu ada Majelis Permusyawaratan Kelas. Jika para siswa-siswi SMK 45 Lembang keberatan akan adanya kebijakan yang diambil oleh ketua OSIS, maka aspirasinya dapat disampaikan melalui MPK, dan selanjutnya MPK akan menyelenggarakan rapat dengan dengar pendapat beserta para pengurus OSIS. Jadi baik OSIS maupun MPK, kedua-duanya tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi kedua-duanya memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. OSIS lebih kepada menjalankan roda pemerintahan, sedangkan MPK memantau pergerakan OSIS supaya tidak diktator, agar OSIS bergerak atas kehendak seluruh siswa-siswi SMK 45 Lembang. Nah, itu yang Bapak uraikan mengenai organisasi intrakurikuler. Selanjutnya ada ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMK 45 Lembang, yaitu pendidikan kepramukaan. Nah, selanjutnya ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, di sini ada 7 ekstrakurikuler pilihan yang dapat Ananda pilih. Dan minimalnya Ananda semua harus mengikuti satu ekstrakurikuler pilihan. Maksimalnya 2 ekstrakurikuler pilihan. Ada gerakan pramuka di bawah asuhan, di bawah binaan Bapak Iman Sulaiman. Kemudian ada Pasjar Para, Paskibra ya, di bawah binaan, di bawah asuhan Bapak Budi Marianto. Kemudian Rohis di bawah asuhan Ibu Ayi. Lingkung Seni di bawah asuhan Ibu Intan Tresna. Kemudian olahraga di bawah binaan Bapak Rezki Fauzianto. Pers di bawah binaan Ibu Novi, dan marching band di bawah binaan Bapak Budi Marianto. Keseluruhan eskul itu memiliki para pembina yang sudah handal pada bidangnya masing-masing. Nah, setelah Bapak menguraikan berbagai eskulnya, mari kita teliti lebih jauh apa itu ekstrakurikuler dan seperti apa teknis ekstrakurikuler yang berada di SMK 45 Lembang. Nah, secara teoritis, Ananda semua, ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum. Dan nanti semaksimal mungkin, dalam artian Ananda semua semaksimal mungkin hindari mengganggu jam pelajaran. Misalnya pas pelajaran bahasa Indonesia, Bapak maaf saya izin untuk latihan eskul A. Otomatis Bapak izinkan. Jika sekali 2 kali, tetapi jika berkali-kali dengan alasan mengikuti eskul, itu sudah tidak dibenarkan. Karena eskul di luar jam pelajaran dan tidak mengganggu pelajaran. Kemudian di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas. Atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Jadi tetap saja eskul yang sudah Bapak uraikan harus tetap di dalam pantauan sekolah. Misal ada Ananda yang, Pak saya mau ikutan futsal. Nanti Bapak nanya sama siapa? Sama Pak Eki. Silahkan. Tapi jika sudah izin, Pak saya tidak bisa sekolah karena ikutan futsal di tingkat desa, di RT, RW, dan sebagainya. Nah, itu tidak termasuk ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah.
dan hal tersebut akan mendapat kebijakan, akan mendapat perhatian sendiri oleh kesiswaan. Itu jadi tidak melalui pembina eskul. Kemudian yang kedua, eskul wajib merupakan eskul ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Nah, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk eskul wajib. Dan yang ketiga ada eskul pilihan. Eskul pilihan merupakan program eskul yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ya, minimal setidaknya Ananda nanti akan diarahkan, akan diwajibkan untuk mengikuti setidak-tidaknya satu eskul. Karena program ekstrakurikuler ini dapat membentuk kepribadian di kelas. Ya, dapat menekan kenakalan-kenakalan remaja dengan keikutsertaan eskul. Ya, selanjutnya eskul tentu saja berfungsi. Kita tidak asal-asalan menyelenggarakan eskul. Jadi jangan lagi ada anggapan peserta didik yang beranggapan yang penting eskul itu tidak penting seperti itu. Eskul hanya menyita waktu mengerjakan tugas kelompok, eskul hanya menjadi beban dan sebagainya, tidak. Tetapi eskul memiliki beberapa fungsi. Yang pertama tentang fungsi pengembangan. Tentu apa yang dikembangkan yaitu minat. Ya. Kemudian pada kegiatan eskul, peserta didik itu diberikan kesempatan untuk melakukan pembinaan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Ya. Jadi seluruh mata pelajaran yang diikuti di kelas penunjangnya adalah ekstrakurikuler. Karena di ekstrakurikuler ini dapat mengembangkan minat dan potensi. Misalnya pelajaran seni budaya, jika Ananda semua hanya mengikuti seni budaya 2 jam pelajaran per minggu, tetapi masih belum puas, maka di eskulah tempatnya untuk mengembangkan minat dan bakat. Seperti itu. Atau pelatihan kepemimpinan, ada di pramuka, ada di pasjarpara. Atau pembentukan karakter dan lain sebagainya. Itu mengenai fungsi pengembangan. Yang kedua, fungsi sosial. Ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik dengan memberikan kesempatan untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial. Tentu saja ya, di sini ada fungsi sosial. Fungsi sosial. Karena sebagian besar, hampir seluruh mata pelajaran itu dilaksanakan di kelas dan laboratorium, sementara eskul itu sebagian besar dilaksanakan secara sosial, dan di sini ada fungsi sosial. Yang ketiga ada fungsi rekreatif, bahwa eskul itu dilakukan dalam suasana rileks, mengembirakan, menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Ketika Ananda semua jenuh belajar dengan berbagai tugas, maka eskul dapat menjadi fungsi rekreatif untuk rileks, untuk mengalihkan rasa jenuh kita. Dan yang terakhir ada fungsi persiapan karir, bahwa eskul itu berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Contohnya, anak yang mengikuti ekstrakurikuler di SMK 45 Lembang, ketika anak tersebut mengikuti praktek kerja industri ataupun setelah lulus sekolah di SMK 45 Lembang, maka pada umumnya anak yang mengikuti eskul itu lebih siap bekerja, mentalnya lebih kuat dan memiliki ilmu sosial yang lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak mengikuti eskul sama sekali. Itu diantaranya mengenai persiapan karir. Ternyata eskul itu bukan hanya menghambur-hamburkan waktu, menghamburkan uang saja ya, tetapi memiliki fungsinya sendiri. Ya, di slide sudah terdapat nih, di pinggir Bapak terlihat tujuan adanya ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler yang pertama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, psikomotor peserta didik. Untuk meningkatkan ya, untuk pembentukan sudah di kelas masing-masing beserta para guru mata pelajarannya, beserta wali kelasnya. Dan di eskul ini turut meningkatkan, turut mengembangkan kemampuan kognitif. Apa itu kognitif? Tentu adalah kemampuan pengetahuan siswa. Kemampuan afektif, sikap siswa. Dan kemampuan psikomotor adalah keterampilan siswa. Yang kedua, kegiatan eskul harus dapat nih mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju manusia seutuhnya.
Ya, harus dapat mengembangkan minat dan bakat. Pak, saya senang di kesenian. Berarti ketika Ananda terjun di eskul kesenian, harus dapat mengembangkan bakat dan minat. Kemampuannya harus lebih daripada peserta didik yang tidak mengikuti kesenian. Harus lebih. Pak, saya senang baris berbaris, ikutan Pasjapara, silakan. Ya. Dan itu harus lebih daripada kok barisnya biasa-biasa aja gitu kan. Atau siapa saya senang kepanduan, pas saya marching band, maka harus dapat dan akan, ya insya Allah akan lebih terlihat unggul dibandingkan para peserta didik yang tidak mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Selanjutnya, nah setelah tujuan kita lihat ada prinsip. Yang pertama bersifat individual. Dalam artian ketika mengikuti ekstrakurikuler, karena teman-teman SMP saya paling banyak mengikuti olahraga, udah saya ikutan olahraga, tidak ya. Jika memang Ananda ingin ikutan pramuka misalnya, tetapi tidak ada teman, ikuti saja pramuka. Karena bersifat individual, peserta didik masing-masing. Pas saya senang dokumentasi serta publikasi ikutan pers, ikutan buletin SMK 45 Lembang. Jika memang itu minat dan bakat masing-masing. Jadi tidak ada intervensi, ayo ikutan eskul A semua ikutan. Tidak ya. Yang kedua bersifat pilihan. Tentu saja secara sukarela, tidak boleh dipaksa. Karena teman-teman SMP ikutan eskul A misalnya, ikutan eskul. Tidak ya. Pilih sesuai minat dan bakat dari Ananda masing-masing. Kemudian keterlibatan aktif, menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing. Jika yang tadi sudah Bapak uraikan, adik-adik semua, Ananda semua hanya ikutan eskul karena ikut-ikutan kepada teman-temannya, maka Bapak yakin ketika latihan eskul, Ananda semua tidak akan terlibat aktif. Misalnya misalnya Nadia ketika dipanggil oleh pembina eskul. Hari pertama alfa latihan eskul, hari kedua alfa. Nah ini kemana kan? Kalau satu kali alfa tidak apa-apa, dua kali tidak apa-apa. Kalau tiga kali kesananya alfa, wah berarti tidak sukarela, tidak memilih dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dan akhirnya apa? Malah mengganggu data para anggota eskul. Misalnya eskul di OSIS. Di sini adanya 50 peserta, tetapi setiap rapat 40 peserta. Kemana nih yang 10 lagi? Oh, ternyata yang 10 orang ikutan OSIS karena teman-teman SMP-nya ikutan OSIS, jadi ikut-ikutan doang. Nah, itu ya. Jadi harus keterlibatan aktif. Selanjutnya prinsip menyenangkan. Ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik. Karena saat ini tahun 2021 kita sudah memasuki era 4.0, tidak ada lagi perpeloncoan. Misalnya, aduh Pak saya kegiatan OSIS, disuruh berdiri 2 jam sambil hormat, sambil kakinya naik 1. Nah tidak ada ya. Baik organisasi intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, Bapak jamin seluruh organisasi akan membentuk suasana yang begitu menyenangkan. Kemudian membangun etos kerja, dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat untuk berusaha dan bekerja dengan baik. Ya, membangun etos kerja, kedisiplinan. Jadi jangan berpikir, aduh Pak saya ikutan paskibra dan pramuka misalnya, paskibra atau pramuka. Jam 7 ketika tidak baris, saya langsung dihukum. Nah, itu adalah salah satu bentuk kedisiplinan. Jadi bukan berarti para kakak kelasnya galak. Nah, kedisiplinan tersebut bertujuan dalam jangka panjang untuk mendisiplinkan diri Ananda semua. Jadi nanti ketika prakerin, ya prakerinnya di Hotel Putri Gunung misalnya, kata HRD, jam 5:30 harus sudah berada di hotel. Maka Bapak yakin anak-anak yang sudah mengikuti eskul disiplin. Jadi itu tujuannya disiplin, karena untuk membangun etos kerja. Selanjutnya yang terakhir kemanfaatan sosial. Ya, dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat. Itu kemanfaatan sosial. Misalnya pecinta alam mengadakan perkemahan di Gunung Putri misalnya. Namanya pecinta alam, tetapi sepulangnya dari Gunung Putri malah meninggalkan berbagai jenis sampah. Itu kan, dan itu sudah meresahkan masyarakat.
Itu ya, kemanfaatan sosial. Nah, itu dia tentang eskul, tentang prinsip-prinsip ekstrakurikuler. Nah, lalu sesuai jenisnya, eskul dapat dibagi menjadi dua, yaitu eskul wajib dan eskul pilihan. Eskul wajib adalah eskul yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik tanpa kecuali. Ya, kecuali peserta didik tersebut memang tidak memungkinkan, misalnya sedang sakit, gitu ya, misalnya sedang di luar kota. Nah, itu ada pengecualian. Dan dalam kurikulum 2013, kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan eskul wajib dari SD atau MI sampai SMA atau SMK. Ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, eskul kepramukaan harus tetap diikuti. Walaupun misalnya saya ternyata di SMK 45 Lembang ada eskul kepramukaan dan wajib. Saya mau pindah ke SMA sebelah, ke SMK sebelah. Nah, nanti apa di SMK, SMA sebelah? Seluruhnya SMA, SMK yang ada di Indonesia sudah memutuskan untuk mengikuti kurikulum 2013 dan di dalamnya ada kepramukaan sebagai eskul wajib. Jadi bukan hanya SMK 45 saja yang mewajibkan kepramukaan, tetapi seluruh sekolah umumnya dari SD sampai SMA itu semuanya ada eskul kepramukaan. Ya, dan di kita di SMK 45 Lembang, eskul wajibnya kepramukaan hanya satu. Bahkan ada sekolah lain yang mewajibkan beberapa eskul. Ya, jadi selain kepramukaan ada eskul lain yang wajib. Tetapi di SMK 45 kepramukaan yang intinya yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Kemudian eskul pilihan. Misalnya ada pasjar, ada gerakan pramuka, yaitu eskul pilihan. Ada pers yang sudah Bapak uraikan tadi. Nah, mengenai pramuka dan kepramukaan, eskul wajib adalah kepramukaan, pendidikan kepramukaan. Sedangkan eskul pilihan adalah gerakan pramuka. Ya, jadi beda antara pendidikan kepramukaan dengan gerakan pramuka. Nah, misalnya pendidikan kepramukaan itu diselenggarakan dengan sistem blok. Jadi sistem kegiatan di satu waktu dan itu harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Itu yang diwajibkan. Sementara eskul pilihan gerakan pramuka itu merupakan eskul pilihan yang biasanya melakukan kegiatan setiap hari Sabtu atau hari Jumat secara rutin. Nah, itu eskul pilihan gerakan pramuka. Jadi beda antara pendidikan kepramukaan dan gerakan pramuka. Dan hal ini akan Ananda lebih dalami setelah kegiatan MPLS, yaitu ada kegiatan masa orientasi kepramukaan. Nanti akan lebih mendalami apa itu pendidikan kepramukaan, apa itu pramuka, apa itu gerakan pramuka. Ya, jadi eskul wajibnya adalah kepramukaan. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan di dalamnya ada gerakan pramuka, ada pasjarpara, ada rohis, ada kemudian ada pers, ada olahraga, ada marching band. Itu ya. Itu adalah eskul pilihan. Baik, slide selanjutnya. Setelah jenis-jenis, kita akan mengenal berbagai bentuk kegiatan eskul. Nah, menurut bentuknya, eskul dapat dibagi menjadi 3, yaitu krida, karya ilmiah, atau latihan, olah bakat, atau prestasi. Yang pertama krida. Krida ini secara umum, secara garis besar Bapak sampaikan seperti pendidikan bela negara. Di antaranya ada meliputi kepramukaan, latihan dasar kepemimpinan siswa, palang merah remaja, paskibra atau pasjarpara dan lainnya. Ini merupakan eskul yang di dalamnya ada pendidikan bela negara. Yang kedua ada eskul bertemakan karya ilmiah, di antaranya kegiatan ilmiah remaja, karya ilmiah remaja atau KIR. Lalu ada kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik penelitian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada latihan atau olah bakat atau olah prestasi. Nah, meliputi pengembangan bakat olahraga, pengembangan bakat seni budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lain sebagainya. Itu adalah ekstrakurikuler menurut bentuknya. Dan selanjutnya, penjadwalan ekstrakurikuler dirancang pada awal tahun.
atau awal semester di bawah bimbingan kepala sekolah atau wakasek yang disepakati lewat rapat para pembina. Jadwal kegiatan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pelaksanaan pembelajaran yang dapat mengganggu prestasi Ananda semua di kelas. Ya, jadi untuk jadwal latihan, jadwal latihan eskul, kemudian jadwal pertemuan dan sebagainya itu disepakati semaksimal mungkin dan jadwalnya sudah ada dan insya Allah tidak akan mengganggu kegiatan akademik, kegiatan mata pelajaran di kelas. Itu mengenai jadwal. Nah, kemudian pelaksanaan yang pertama, pelaksanaan dilakukan di luar jam pelajaran kurikuler, berarti di luar jam mata pelajaran. Nah, kemudian kegiatan ekstrakurikuler seperti klub olahraga, seni, mungkin saja dilakukan setiap hari setelah jam pelajaran selesai. Sementara itu, kegiatan lain seperti pecinta alam, panjat gunung, dan kegiatan lain yang memerlukan waktu panjang dapat direncanakan sebagai kegiatan dengan waktu tertentu atau blok waktu. Ya, jadi ada kegiatan rutin, kegiatan latihan rutin dan ada program kegiatan, misalnya perkemahan, misalnya pelaksanaan lomba, misalnya ya dan masih banyak lagi. Ya. Dan khusus kepramukaan, kegiatan dilakukan di luar sekolah atau terkait dengan berbagai satuan lainnya seperti jambore pramuka, ditentukan oleh pengelola atau pembina kepramukaan dan diatur agar tidak bersamaan dengan waktu belajar di kelas secara rutin. Pada intinya tidak mengganggu jam pelajaran. Itu mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Dan selanjutnya, nah penilaian. Penilaian diberikan terhadap kinerja latihan peserta didik dalam kegiatan eskul. Kriteria keberhasilan ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan eskul yang dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif. Dan peserta didik diwajibkan untuk mendapat nilai memuaskan pada kegiatan eskul wajib pada setiap semester. Nilai yang diperoleh pada kegiatan eskul wajib kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Ternyata ya. Dan nilai di bawah memuaskan dalam 2 semester atau 1 tahun memberikan sanksi bahwa peserta didik tersebut harus mengikuti program khusus yang diselenggarakan bagi mereka. Nah, ternyata pendidikan kepramukaan menjadi salah satu syarat kenaikan kelas. Dan selanjutnya pihak yang terlibat pada kegiatan eskul, jadi tidak salah-salah eskul itu. Misalnya, saya ikutan eskul A, dilatihnya oleh kakak kelas, latihannya hari apa ya tergantung kakak kelas. Campingnya mau di mana tergantung kakak kelas, tidak. Ya, di SMK 45 Lembang tidak seperti itu karena hampir seluruh warga sekolah terlibat, baik itu terlibat langsung, melatih langsung ataupun terlibat secara tidak langsung, yaitu berupa peninjauan, pemantauan. Yang pertama yang terlibat adalah kepala sekolah, dewan guru, guru pembina, dan tenaga kependidikan bersama-sama mengembangkan ragam kegiatan eskul, melaksanakan supervisi pembinaan. Jadi supervisi itu adalah peninjauan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan eskul serta evaluasi terhadap program eskul. Berarti eskul di SMK 45 ini tidak asal-asalan, tidak hanya dilaksanakan oleh kakak kelasnya saja, tetapi mendapatkan pantauan penuh dari seluruh guru, termasuk kepala sekolah, ya, termasuk tenaga kependidikannya, semuanya memantau pelaksanaan ekstrakurikuler. Selain oleh warga sekolah, eskul juga dipantau oleh komite sekolah sebagai mitra yang mewakili orang tua, memberikan usulan dalam pengembangan ragam kegiatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan eskul. Ternyata komite sekolah juga terlibat. Dan yang terakhir yang terlibat adalah orang tua. Orang tua pun terlibat pada kepedulian dan komitmen penuh terhadap suksesnya kegiatan eskul pada satuan pendidikan. Ya. Selanjutnya, setelah melaksanakan eskul selama 1 tahun atau 1 semester, akan diadakan evaluasi program eskul. Di antaranya program eskul merupakan program yang dinamis, tidak statis. Berarti dinamis itu terus melakukan perubahan menyesuaikan dengan situasi, kondisi, bahkan tuntutan zaman. Satuan pendidikan dapat menambah atau mengurangi ragam kegiatan eskul berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada setiap semester.
Contoh kecil, eskul itu bersifat dinamis, organisasi siswa intrasekolah yang Bapak asuh, yang Bapak naungi. Ya, jika dulu OSIS itu melaksanakan kegiatan secara langsung, ketika kondisi pandemi COVID, secara wajib Bapak melaksanakan program darurat kepada anak-anak OSIS, yaitu programnya menyesuaikan dengan pandemi global, yaitu dengan hampir seluruh program dilaksanakan secara daring maupun luring terbatas, ya, daring, hampir sebagian besar daring dan luring terbatas. Di antaranya ada pemilihan ketua OSIS secara online, 17 Agustus secara online, Hari Sumpah Pemuda secara online, itu ya. Dan di SMK 45 Lembang ini sesuai tuntutan zaman pada saat ini bahwa sedang terjadi pandemi global, seluruh organisasi baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler seluruhnya tetap berjalan latihan walaupun ada penyesuaian dengan berbagai protokol kesehatan. Lalu yang kedua, satuan pendidikan melakukan revisi panduan kegiatan eskul yang berlaku di satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dan melakukan mendiseminasikannya kepada peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, slide terakhir. Nah, kembali Bapak uraikan setelah Bapak melakukan uraian teori mengenai apa itu intrakurikuler, apa itu ekstrakurikuler wajib, apa itu ekstrakurikuler pilihan, serta bagaimana pelaksanaannya, prinsipnya, tujuannya, waktunya harus kapan. Maka sekarang Bapak akan kembali menguraikan eskul apa saja, organisasi apa saja yang berada di SMK 45 Lembang. Yang pertama ada organisasi intrakurikuler, ya. Intrakurikuler ini yaitu yang pertama ada MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Kemudian yang kedua ada Badan Eksekutif Siswa yaitu OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Nah, baik MPK maupun OSIS, kedua organisasi ini terbuka untuk seluruh peserta didik kelas 10 dan kelas 11 ketika kami melakukan perekrutan, baik itu perekrutan OSIS dan MPK ketika pergantian pengurus maupun ketika reshuffle. Jadi silakan Ananda semua yang ingin belajar memimpin mengganggu tuh. Ada mengganggu tuh. Ada masuk? Masuk. Kalau tidak mau. Aduh, padahal terakhir ini. Ya. Demikianlah mengenai paparan apa itu ekstrakurikuler. Selanjutnya pada slide terakhir ini Bapak akan kembali memaparkan, menguraikan apa saja organisasi yang ada di SMK 45 Lembang. Yang pertama intrakurikuler yang terdiri atas Badan Legislatif dan Eksekutif Siswa. Nah, Badan Legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Kelas atau MPK, sedangkan Badan Eksekutif yaitu OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Bagi Ananda semua yang ingin mengikuti kegiatan organisasi intrakurikuler ini, baik OSIS maupun MPK terbuka secara umum, baik itu pada saat pergantian pengurus maupun pada saat reshuffle. Yang kedua, adanya ekstrakurikuler wajib yaitu pendidikan kepramukaan. Otomatis untuk eskul kepramukaan ini mau tidak mau seluruh siswa-siswi SMK 45 Lembang harus mengikutinya. Ya, jadi Anda semua harus mengikuti pendidikan kepramukaan sama seperti kakak kelasnya. Dan mengenai eskul pilihan yang terdiri atas Gerakan Pramuka yang dibina oleh Bapak Eman Sulaiman, Pasjarpara yang dibina oleh Bapak Budi Marianto, Rohis yang dibina oleh Ibu Ayres Miningsi, Lingkung Seni dibina oleh Ibu Lingkung Seni dibina oleh Ibu Intan Tresna, kemudian olahraga dibina oleh Bapak Rezki Fauzianto, lalu pers dibina oleh Ibu Novi, dan marching band yang dibina oleh Bapak Budi Marianto. Nah, Ananda semua Bapak tegaskan kembali agar mengikuti setidaknya satu kegiatan eskul pilihan atau maksimalnya dua eskul pilihan. Itu dia tentang eskul pilihan. Selamat mengikuti, selamat menganalisis minat dan bakatnya. Saya ingin mengikuti
kegiatan yang mana. Nah, selanjutnya di akhir kegiatan, di akhir materi, sama seperti para pemateri yang lain, Bapak memberikan 3 pertanyaan untuk para peserta MPLS. Yang pertama tugasnya, apa yang Ananda ketahui mengenai OSIS dan MPK? Silahkan kemukakan pendapatnya berdasarkan pengalaman Ananda semua selama di SMP atau di MTS mengenai OSIS dan MPK. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang kepramukaan? Kemukakanlah. Jadi pengalaman Ananda semua mengenai kepramukaan, baik itu di sekolah dasar maupun di SMP, silahkan kemukakan apa itu kepramukaan. Dan yang terakhir, berdasarkan materi yang telah Bapak sampaikan, ada 7 eskul di SMK 45 Lembang. Silahkan pilih 1 atau 2 eskul yang akan Anda ikuti. Kemudian kemukakanlah alasan Ananda semua mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Misalnya, Ananda memilih Pasjarpara, silakan kemukakan alasannya. Memilih PER, silakan kemukakan alasannya. Atau Mersim Band dan eskul-eskul yang lainnya, silakan. Ya, silakan kemukakan alasannya. Dan nanti dari tugas ini akan Bapak laporkan, akan Bapak tembuskan kepada para pembina eskul. Misalnya ada 50 orang yang mengikuti 50 orang yang berminat mengikuti eskul A. Nah, nanti akan Bapak sampaikan. Dan hasil tugas ini akan tembus kepada para pembina eskul yang nanti mungkin akan langsung ditindaklanjuti oleh para pembina eskul tersebut. Ya, demikianlah presentasi mengenai ekstrakurikuler, dan setelah materi ini selesai, nanti Ananda semua akan diperlihatkan secara virtual melalui video perkenalan seluruh eskul. Itu untuk menguatkan minat dan bakat Ananda semua. Ya, untuk memberikan gambaran, untuk meyakinkan Ananda semua mengenai minat dan bakatnya. Demikian presentasi Bapak, terima kasih. Sampai jumpa di SMK 45 Lembang. Selamat bergabung di SMK 45 Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.